Halo, apa kabar? Salam kompor. Kita berjumpa lagi dengan episode kali ini masih melanjutkan tentang sejarah internet di Indonesia. Nah, kita sudah kedatangan tamu yang istimewa dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Yang pertama ada Mas Roy Rajasa Ramyamin dan Pak Nur Azam. Nah, ini beliau berdua ini mewakili ABJI tapi berbeda posisi. Ya, panggilan akrabnya Mas Roy. Beliau adalah mantan ketua ABJI untuk periode tahun 2009-2012. Nah, jadi pejabat di tingkat pusat. Nah, itu udah kayak pemerintahan aja. Yang satunya Pak Nur Azam, ini beliau ada di Jawa Timur. Ya, jadi memang ABJI ini kemudian terus berkembang. Dulu memang awalnya hanya ada di Jakarta. Kemudian karena banyak berdiri ISP di daerah, maka berkembang. Nah, Jatim juga salah satu pelopor ISP di daerah. Kira-kira begitu. Baik, kita akan ngobrol. Seperti biasa, nanti kita akan bicara tentang beberapa hal seru. Yang ini memang berkaitan dengan sejarah internet kita. Jadi beliau-beliau ini adalah orang-orang yang masih di periode yang paling awal dari internet di Indonesia. Dikasih umur panjang. Masih dikasih umur panjang. Jadi ini adalah para senior kita. Nah, khusus untuk Mas Roy, ini beliau adalah pemegang lisensi internet, penyelenggara jasa internet nomor 1 ya, Mas? Betul. Iya, jadi nomor 1 tahun 94. Nah, nanti mungkin kita akan perdalam tentang sejarah ini, dan juga nanti ada peristiwa-peristiwa penting juga selama masa kepengurusan Mas Roy. Mungkin untuk membuka, Mas Roy bisa menceritakan latar belakangnya, bagaimana dulu bisa terjerumus ke dunia internet sampai kemudian mendapatkan lisensi internetnya. Dulu kan ada ini ya, ada ceritanya bahwa dulu yang beroperasi pertama itu adalah Indonet. Ya. Tapi yang mendapatkan lisensi duluan nomor 1 adalah Ramel. Silakan, Mas. Ya. Ini mesti ingat-ingat dulu karena udah cukup lama. Oh iya. Udah cukup umur. Berapa tahun yang lalu ya? Udah tahun 94. Jadi mulainya mungkin 94 awal dulu saya ketemu waktu itu yang memperkenalkan tuh Bu Hervini. Terakhir dia jadi direktur Telkomsel. Oh. Dan saya ketemu Henry Kasih Sumartono, Iya. ada Moldi, bahkan ada Hamam ya. Pak Hamam. Pak Hamam Reza ya. Hamam Reza. Ya, kira-kira waktu itu mereka udah duluan di bidang internet. Saya ada ide ini kan bagus, konteks internet waktu itu orang belum sadar. Terus saya pikir lah, kan ini bagus, bisa ada waktu itu apa mesin search engine-nya Netscape ya? Yahoo ya. Browsernya Netscape. Ya. Netscape ya. Seperti itu. Terus loh, ini kan bagus buat kalau informasinya kan terbatas. Ya. Sementara pemerintah waktu itu masih apa sih macam namanya Nusantara 21 ya dulu ya. Inisiasinya Pak Harto sama Pak Habibie. Tapi belum sempat jalan. Tapi itu Nusantara 21 itu apa sudah internet? Sudah internet ya? Sudah internet, cikal bakal pemerintah untuk di pemerintahan aja tadinya. Oh iya. Nah, terus saya bilang ke Vini, ini mungkin dikomersikan bagus. Gitu. Nah, kita coba-coba buat indeks cerita, disusun semacam business plan, terus kita ajukan izin ke Parpostel, Parpostel, Mas, Departemen Pariwisata dan Pos dan Telekomunikasi. Dirjen Postelnya Pak Yop Itu Pak Menteri, Pak. Menteri ya, Pak. Menterinya Pak Yop Afin. Menterinya Pak Yop Afin. Jadi waktu kami cerita, Pak Yop bilang, wah itu apa? Kita belum ada kepikiran soal itu, udah kamu coba susun, bantu kita saran untuk izinnya. Izinnya. Oh, waktu itu Undang-Undang nomor 3 tahun 83 ya? 89 tentang telekomunikasi. Iya, belum ada internet. Belum ada internetnya ya, masih telekomunikasi. Ya. Jadi memang memulai sesuatu yang baru yang belum ada. Ya. Dan waktu itu wacananya kalau memperkenalkan ke masyarakat kan
menjadi tidak sederhana. Iya. Jadi kayak tadi betul bahwa yang beroperasi pertama Indonet ya, Indonet. di kawasan untuk edukasi waktu itu lebih ya. Iya. Nah kalau ini lebih ke komersil. Jadi Hmm. bayangan saya bagaimana memperkenalkan internet ke masyarakat umum. Nah, mulai dari izin, ya alhamdulillah terus mulai berproses sehingga keluar di nggak salah di Desember ya. Ini apa yang bacanya nih? Ini bulan apa nih? Saya lupa. Wah, ini Iya, masih Desember. Nah, jadi harus saya lihat contekan. minjem kacamatanya dia. Bulan Desember tahun 94. 94. 23 Desember 94. Hmm. Ini nomor izinnya itu ya. Izin prinsipnya iya. Izin prinsip. Dua. Oh, jadi waktu itu masih belum ada izin operasional itu belum ada ya? belum. Karena memang belum Di ada rezim aturannya. itu, rezim saat itu sangat ketat kan. Di telekomunikasi sebetulnya wilayah tertutup sebetulnya. Tertutup karena waktu itu kan operator telekomunikasi hanya Telkom. Telkom, Kalau internasional Indosat, dan itu ada cerita Iya. lain lagi nanti waktu kita di maki-maki habis sama Telkom, tapi nanti berikutnya cerita pendeknya. Nah, waktu singkat itu terus dapat izin kan harus mulai memperkenalkan, terus ada semacam kalau nggak salah pameran pertama ya di CHCC dulu apa namanya? Pameran telekomunikasi. Ada satu event pameran telekomunikasi, nah kita harus memperkenalkan itu sewa bus segala macam. Nah itu dia waktu mulai mikir product knowledge kan mesti sewa Acer ya. Acer kalau nyari yang cantik dan pintar susah. Tapi akhirnya ketemu. Nah di situ pameran dimulai dan nggak mudah memperkenalkan itu karena internetnya harus apa istilah offline. Jadi kita harus buat dulu videonya, kita buat semacam karena nggak mungkin live. Waktu itu sudah sampai rekaman video segala ya? Enggak, maksudnya kita download terus kita buatin video untuk eksebisi. Iya. Karena nggak bisa online, jaringannya masih pakai PSTN, Pak. Waktu itu masih dial-up ya? Dial-up dan kecepatannya masih 33,6. 33,6 ya. Oke. Itu menariknya sebenarnya di situ. Jadi nggak terbayang kalau sekarang terus semua masyarakat bisa menggunakan internet secara luas gitu. Tapi bayangan itu yang waktu itu di tahun itu saya pikir mudah-mudahan masyarakat bisa pakai informasi seluas-luasnya. Dan ternyata betul dengan plus minusnya ya. Pro kontranya kan banyak semua informasi jadi tidak tersaring memang. Sampai situ masih konsisten karena betul kata Silvi ya, Evi. Izin hanya diberikan kepada anak muda di bawah 30 tahun, pemain baru, bukan konglomerat. Jadi pemerintahan waktu itu konteksnya ingin melindungi pasar dan menggarap anak muda, dikasih kesempatan. Iya. Karena telekomunikasi kan waktu itu hanya Telkom. Monopoli. Dan hanya putra putri presiden mungkin. Jadi ini kalau ini buat masyarakat umum ya itu akhirnya izin bisa keluar. Jadi waktu itu yang di industri telco itu semua tertutup ya, termasuk penyiaran pun juga pada waktu itu juga tertutup kecuali radio mungkin ya. Tapi karena ada izin itu akhirnya bisa bekerja sama dengan PT Telkom dan Indosat. Oke. Ya. Relatif mudah karena mereka nggak begitu tahu sehingga membolehkan aja kerja sama. Tapi pada waktu itu sebenarnya Mas Roy sudah punya bisnis yang lain ya, usaha yang lain gitu. Kenapa kok tiba-tiba masuk ke internet gitu? Justru saya malah sebenarnya nggak ada latar belakang bisnis. IT. Oh, nggak ada latar belakang. Di keluarga juga nggak ada yang bisnis. Dari kakek, mbak, orang tua saya juga nggak ada bisnis. Jadi itu menariknya sebenarnya di situ. Cuma karena saya senang teknologi baru itu aja. Dan sebetulnya kan sangat tidak menyenangkan ya mendengar investasi peralatan waktu itu kan mahal. Sangat mahal ya. Merek apa? Kayak Sun Microsystem. Sun Microsystem ya, cuma Cisco itu. ya. Kalau sekarang kan merek apa aja gitu. Nah pada waktu itu ada latar belakang pendidikan gitu kan? Ada nggak? Kan dari teman-teman lain ada Pak Henry, ada Pak Moldi, gitu ada ya. Pak Rino ya, gitu ya. Macam iya banyak. Bukan Antasari. Iya.
Anwar masih hafal banyak kok gitu. Ya guru-guru ya Pak. Tapi kalau memperkenalkan ke masyarakat tuh pernah kita presentasi ke bank gitu. Udah setengah jam ya yang di mereka tidur bukan yang dengerin. Karena nggak ngerti ya. Nggak ngerti terus malah Masih belum ya. mungkin pertanyaan sederhananya internet sama Ethernet itu bedanya apa ya Pak Roy? Jadi kita merasa wah ya ini kalau kita lebih lama lagi kita yang bosan nih gitu. Iya, iya. Jadi memang ada untuk menarik masyarakat mau coba itu nggak sederhana. Pelanggan pada waktu itu sudah banyak yang pelanggan bisnis atau residensial. Dibedakan apa sih corporate sama individual ya? Individual. Iya Pak. Ya. Tapi semua pakai dial up semua ya. Dial up. Rata-rata dial up Pak. Kira-kira berapa sih harganya gitu ya? Waduh, waktu jam-jaman Pak itu itu. Ada 20 jam, 40 jam, 60 jam dan unlimited. Nah, harganya ingat nggak? masih ingat ya, jam-jamannya masih ingat. Saya dulu langganan itu seingat saya juga segitu juga, cuma 15 jam 15 kayak jam. gitu. Itu per bulan itu, bukan Iya. bukan per hari itu. Per bulan itu. Jadi Jadi, kalau dengan ISP lain ya kita malah terima kasih jadi sama-sama membuka pasar karena jadi edukasinya lebih sederhana. Tapi juga panjang ya sampai orang kenal internet mungkin butuh waktu berapa lama. Jadi emang itu cukup diproteksi tapi sama pemerintah tapi kira-kira baru jalan 2 tahun 3 tahun pemerintah kasih izin ke Telkom. ke Telkom, iya. Ya waktu itu Pak Dirjennya Pak Parapak ya, Jonathan Parapak ya. Yang padahal kalau waktu itu nggak dibuka itu lebih seru. Peran swasta lebih kelihatan. Kalau backbone ke luar negeri pada waktu itu pakai Mahal. Unet. Bukan. Indosat. Unet ya. Sewanya Share kan dengan IP. yang lain atau sendiri? Di slide sendiri ya. Sendiri kalau nggak salah Pak. Iya. Sendiri. Sendiri Unet, IPLC ke Amerika langsung. Ya, sama satu lagi Ebon. Jalurnya pakai punya Indosat atau enggak? Langsung Pakai punya Indosat. pakai punya Indosat. Iya, Ya? tapi IPLC Pak. Jadi Hmm, apa ya? List channel langsung ke sana. kayak list line coba dulu ya. List line, iya. Kecepatannya, wah betul. Masih ingat nggak? Saat itu, 1 mega. ya kalau nggak salah 2 Mbps. 2 Mbps ya. Iya. Nah ini teman-teman mesti ingat ya, megabit per second ya. Jadi, bukan gigabit. Kalau zaman sekarang 2 megabit per second itu Hanya Ya, bisa Lama untuk orang. apanya bisa buat browsing kali. Iya, jadi memang perjuangannya memang luar biasa. Selain kapasitas yang terbatas, teknologi yang masih terbatas, juga harganya memang Pasarnya juga terbatas. pasarnya juga terbatas. Ya. Pada waktu itu baru di area Jakarta aja. Saya ingat Ratnet adalah salah satu ISP yang pada waktu itu begitu buka itu sudah ada beberapa cabang. 95 itu di Jakarta saja. 96 baru ada di Surabaya. Oh, 96 di Surabaya. Karena saya ingat dulu waktu itu di majalah gitu ya atau di koran ya, saya sudah lupa. Iya. Ada iklannya itu. Saya iklannya Ratnet gitu ya, Iya. membuka layanan internet gitu. Karena pada waktu itu saya juga sudah pakai internet tapi di kampus. Oh. Nah, dan kemudian ada akses internet gitu ya, tapi ya itu masih belum nyampe ke Kota Malang saya Sangat. di Malang. Belum. Di Ratnet. Malah justru mungkin yang masuk ke Malang pada waktu itu Indonet akhirnya. Iya. Indonet itu yang Iya. masuk ke sana. Kalau 94 berarti 30 tahun. Iya. Nah, kemudian yang setelah itu kan mulai berdiri organisasi penyelenggara jasa internet setelah banyak lisensi yang keluar itu. ABJI Nah, itu Mas Roy juga terlibat di dalam pembentukan ABJI. mungkin Pak Hendy yang lebih terlibat. Oh, Pak Henry justru yang terlibat. Itu kan setelah jumlah isinya sekitar 10 atau 13 gitu ya. K12 kalau nggak salah. Bukan. 12 ini. K13 atau? K13. 13. K13 ya. Yang mendirikan 13. K13 ya. Jadi itu yang memang pertama kali terbentuk tahun 4. 96. Oh, 96. ABJI. 96. ABJI 96. Iya. 96. Dia ngurus Ratnet sama ngurus
Abdi sama lah kayak ngurusin anak sendiri loh. Anak saya juga umurnya segitu-segitu semua. Wah, luar biasa ini Ya berarti. sama, jadi kalau anak kan dikasih nasi tumbuh gede. Ya. Ya, Abdi pasar internet nggak ada apa-apa tumbuh besar gitu. Wah. Kalau sekarang udah berapa anggotanya? Udah 1.000 ya Abdi. 1000 ya Pak, 1100 sekian Pak. Wow. Iya, ini kita kebetulan ini venue-nya kita sekarang sedang ada di Munas Abji di Iya. Surabaya. Dari 30 tahun lalu 13 ISP, sekarang 57 1057 57 yang daftar Pak. yang daftar ya. Iya. Kalau anggota total Anggota biasa 1100 sekian atau 1200 kalau nggak salah. luar biasa ya. tumbuh 100 kali ya, lebih. Ya. Lebih Pak, lebih. Dari periode kemarin aja kalau nggak salah penambahannya sekitar 2 kali Pak. Iya. 2 kali lebih. Nah, pada masa awal-awal itu Mas Roy sudah masuk ke pengurusan ya? Lupa. Saya Lupa. sudah ingat saya juga Pak. Lupa. Tapi ya, maksudnya aktif jadi pengurus yang saya ingat waktu Silvi jadi ketua, saya jadi bendahara. Oh, berarti itu setelah zamannya Pak Sanjaya ya? Zamannya Pak Heru? Setelah zamannya Pak Heru? Setelah Pak Heru. Setelah zamannya Pak Heru. Bapak kalau nggak salah ketum kan 2009. ya sebelum Bu Silvi. Oh, kebalik. Kebalik. Sudah ya. Kebalik. Ya, sesudah. Jadi waktu Bu Silvi ketum, saya bendahara. Jadi kalau nggak salah urutannya Pak Heru, terus kemudian digantikan Pak Tap, Pak Teddy. Pak Teddy. Ya, kemudian Mas Roy. Wah, Bu Silvi dulu Bu Pak. Silvi ya, Iya. Bu Silvi, kemudian Terus. Mas Roy. Ya, baru habis itu Pak Semi. Pak Semi. Semi. Ya, jadi selama periode itu kan ada berbagai macam peristiwa ini sudah pernah diceritakan oleh baik itu Pak Heru, Bu Evi. Nah, terkait dengan konflik-konflik yang terjadi itu, Iya. apa Kalau Mas Roy juga konflik- ikut mengalami? Konflik mungkin apa istilahnya, melihat dan mendengar. Melihat Ya. dan mendengar. Lucu-lucu lah. Walaupun juga sampai lapor polisi tapi kan nggak berlanjut. Yang kasus Ya. insiden IX ya, Ya. exchange point. Jadi kita ini karena mungkin tumbuhnya sama-sama jadi benci-bencinya ya tetap sayang. Apa istilahnya? Teko lorone. Teko mati nih. Ya. Nah, Pak Nur, ini di daerah pada waktu itu, waktu terjadi krisis semacam itu, bagaimana situasi di daerah pada waktu itu? Kan sangat bergantung kita ini kepada exchange yang waktu itu sempat. Iya. Kalau awal dulu emang nggak ada kan Pak ya. Jadi Surabaya mungkin sebagai awal adanya ABJI di luar Jakarta. Itu pun karena waktu itu kami di Surabaya ini ada gesekan gitulah dengan pemain yang lain. Nah, karena kita butuh kumpul, akhirnya kumpullah kita di situ. Tapi ketika kita coba diajukan ke pusat, ADART untuk wilayah itu belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Karena itu kita menggunakan pertama kali namanya Forum Komunikasi ISP Surabaya. Itu adanya pun awalnya. Nah, setelah ADART ada, baru kemudian ada Korwil Surabaya, Korwil Jawa Timur. Korwil Jawa Timur. Iya. Nah, kegiatan kami karena kita juga bingung adanya Korwil ini, ada perwakilan ini ngapain? Nah, muncullah ide kemudian Surabaya Internet Exchange, SIX gitu. Tapi itu sebenarnya nggak berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di Jakarta ya? Enggak, sama sekali enggak. Ya, jadi hanya berpikiran saja. Saya di kantor ini, kemudian ISP lain di kantor itu, kalau ngirim email kok ke Jakarta dulu. Ke Jawa. Ya, ke Jawa gitu. Kenapa nggak langsung aja gitu. Nah, kemudian kita sepakat, kita bikin satu titik sebagai Internet Exchange. Nah, waktu itu kita namakan Surabaya Internet Exchange. Yang di gedung ini ya, apa? Eh, Dekat Tunjungan itu. di Intiland, sekarang namanya kan Intiland. Intiland. Ya, tapi dulu sebelum di situ kita sudah coba cari beberapa tempat yang tempat netral yang mau digunakan. Kemudian ada gedung Intiland ingin seperti cyberbullying. Nah, terus kita sampaikan proposal ke mereka, kalau mau jadi cyberbullying itu bukan sebaiknya,
kuncinya ada di Internet Exchange Point. Karena di situ nanti akan berkumpulnya semua ISP di titik itu. Nah, mereka setuju. Caranya gimana enaknya? Enaknya paling gampang memberi ruangan abji. Oh, Nah, nanti minta abji bikin IIX di situ. iya, iya. Nah, itulah kemudian ada di ruangan. Sempat terwujud ya pada waktu itu ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya? Sampai sekarang. Dan itu cikal bakalnya yang exchange daerah ya. Iya. Awalnya exchange di luar Jakarta. Di luar Jakarta. Pada waktu itu ISP-nya adalah semua subnet ya dari ISP Jakarta. Ya, Surabaya rata-rata subnet dari ada subnet, ada branch ya. Ada apa namanya? Franchise ya itu ya. Oh, gitu ya. Dan Iya. sudah ada format franchise. Ya, ada. Ya. Kalau ISP yang betul-betul ISP lokal belum ya, belum ada. Kelihatannya belum. Belum. Belum ada yang belum ada yang murni domisili artinya di Surabaya belum ada. Belum ya. Soalnya kalau aku dulu malah memang ISP-nya lahirnya di Malang. Di Malang. Ya, jadi ISP ya, jadi satu-satunya ISP yang badan hukumnya yayasan. Oh, Yang saya GBCN tahu. itu. Oh, Yayasan iya. Bidakara Nusantara itu kerjasama Iya. dengan AI3 ITB. Jadi ISP pendidikan. AI3, ya. Itu zaman itu mungkin itu bagian itu mungkin nanti kita bahas dengan yang teman-teman yang di AI3. Ini belum sempat ini sudah diagendakan. Ini ada Mas Basuki dan lain-lain. Dan Pak Ono ya, waktu itu salah satu iya. pelopornya Pak Ono. Pak Ono, betul. Pada waktu itu kayaknya Pak Azam juga ikut terlibat ya yang di proyek AI3 yang di area Surabaya. Kan pada waktu itu di beberapa perguruan tinggi di Surabaya kan juga. Ya sempat analis tapi nggak terlalu saya nggak terlalu ikut sampai ke dalam. Nggak sampai. Tapi paham ya, saya tahu AI3 konsepnya seperti itu. AI3. Ya ini memang luar biasa ya perjalanan internet ini. nggak semulus sekarang. Iya. Nah kemudian pada saat Mas Roy dipilih sebagai ketua, itu kan kita juga sedang masa transisi. Itu kalau nggak salah pada waktu itu sedang peralihan dari pengelolaan nama domain yang waktu itu masih di Kominfo, kan sempat diserahkan ke Kominfo. Kemudian mendirikan Pandi. Nah ini kalau nggak salah ingat saya itu pada waktu dukungan untuk pendirian Pandi itu yang tanda tangan itu Mbak Evi. Tapi pada saat Pandi sudah berdiri itu sudah Mas Roy. Kalau tidak salah 2009 kan? Ya betul. Benar ya. Iya. Ini kan dulu kan ex officio gitu kan selalu ex officio itu ketua Perwakilan. Pandi, ketua ABJI itu menjadi anggota dari Pandi. Kayaknya sampai sekarang. Sampai sekarang masih begitu. Sekarang kelihatannya kok ya memang ada perwakilan ABJI di Pandi saat ini anggota. Sebagai ketua, salah satu ketua di Pandi. Mas Angga, ketua Mas sekarang ini ada di sana. Oke. Nah, terkait dengan pengelolaan domain ini kan akhirnya terpisah ya dengan ABJI. Tapi ada satu internet resource yang masih tetap dikelola oleh ABJI yaitu IP address. Ingat saya pada waktu itu pengelolaan IP address ini zamannya Mas Roy mulai dipisahkan dengan kepengurusan ABJI atau masih satu? Kalau seingat saya masih Pak, masih jadi satu. Tapi jadi IDNIC masih jadi satu. Masih ada satu bidang kabit artinya pemimpinnya itu di bawah satu kepengurusan ABJI. IDNIC di situ. Iya, situ. Jadi belum berarti di zamannya siapa ya? Berarti zamannya Pak Semi. Yang mungkin setelah malahan gitu. Setelah itu ya. Di mana IDNIC ini kemudian seperti independen gitu ya. Bisa seperti independen jadi dipilih sendiri. Ya, dipilih sendiri oleh anggota IDNIC. Kan ada pemilihannya itu. Oh, karena ada anggota yang bukan ISP, ya.
sekarang kalau nggak salah Munas kemarin dikembalikan lagi masuk menjadi. Oh, sekarang ID ini kembali ke ABJ Iya, ya, jadi kembali tidak ke ABJ. independen seperti Iya. itu. Jadi yang anggota ID ini yang bukan anggota ABJ gimana? Masih tetap di ini? Masih, Oh. masih tetap Kepala bidangnya waktu 2009 Pak Isnawan ya. Pak Is. Oh, Pak Pak Isnawan. Isnawan. Hmm. Ya, ya. Oh, jadi pada waktu namanya Mas Roy soal IP address masih dikelola oleh Iya, ABJ ya, Pak. jadi sepenuhnya ya. Jadi hanya Kabit aja. Iya, Kabit. Nah, mungkin ada cerita yang lain mungkin Mas Roy yang Kalau di bisa. era 2009 ya itu kami juga sebelumnya pernah mencoba membentuk, kan penasaran kenapa sih ISP itu nggak bergabung untuk apa ya, dicoba untuk konsorsium ya, Konsorsium, bentuknya oh. ya bentuknya supaya bisa tumbuh sama-sama sehingga bisa ikut tender pemerintah. Dan waktu itu kalau ada persiapan untuk ada tender WiMAX yang waktu itu Oh, ya, WiMAX masih cukup seksi di rencananya kalau nggak salah dulu WiMAX itu akan menjadi mobile ya. ada peluang ke situ, ada Jadi nggak cuma fixed wireless tapi juga Ya, ya. mobile. secara teknologi waktu itu ya. Nah persiapan itu yang akhirnya kami kumpul ada berapa awalnya, Pak Darwin lebih 20 ya, 20 ada. Termasuk Mbak Evi ya? Termasuk, Iya, Termasuk Mbak Evi. Nah itu membuktikan bahwa ISP itu bisa sebenarnya kalau mau Iya. untuk maju Menjadi tumbuh besar itu konsorsium. harus. Tapi bukannya memang sempat ada beberapa ISP yang mendapatkan lisensi, termasuk mantan ISP-nya Mas Irwin, WiMAX. Internux. Tapi setelah Internux diambil alih. Memang dapat lisensi. Kalau Mas Roy waktu itu sempat dapat lisensi. Oh di tender itu? Iya. Iya karena tender ada beberapa pemenang ya, konsorsium ini yang kami namakan Wireless Telkom Universal ya, PT WTU itu menang juga untuk wilayah Jakarta. Kepri sama Oh, Kepri. Kepri sama Timur ya waktu itu. Kalau Internus di Banten ya? Wilayah Indonesia. Oh, Indonesia Timur. Ya. Jadi memang dulu dibagi wilayah-wilayah gitu. Yang Ya. Jakarta malah nggak ada. Ada. Jakarta pemenangnya si Lipo ya. Lipo ya. Itu Internet. Lipo. Lipo. Oh, pakai Internux ya? Internus ya? Ya. Tapi Lipo. Oh iya, jadi Internus dulu kan dibeli sama Lipo Group ya. Kemudian dapat lisensi WiMAX itu. Iya. Memang untuk dibeli untuk ikut. Untuk ikutan. Untuk ikut tender. Yang mahal kan itunya frekuensi. Frekuensinya. Iya, ya. ya ini alokasi. Waduh, yang bayar rame-rame udah berapa triliun itu keluarnya. Akhirnya pada waktu itu Akhirnya tutup. 160 miliar. Enggak, setelah dalam konteks iya. 5 tahun itu kan bayarnya udah banyak tuh. akhirnya pada waktu itu pakai 5,8. 2,3. 2,3. 2,3. Oh, 2,3 itu yang akhirnya sisa-sisanya yang dipegang sama ini ya. Yang akhirnya kemarin diserahkan untuk refarming frekuensi. Mungkin. Sudah lupa-lupa ingat. Jadi sebenarnya kalau ABJ sekarang bisa membentuk konsorsium untuk sesuatu yang besar, bisa. Harusnya ya. Ya. Jadi dalam hal tanda kutip revolusi frekuensi ini ABJ sebenarnya berperan di dua periode ini. Yang pertama dulu pembebasan 2,4 yang Ya. untuk apa yang kita kenal Yang sebagai ini, WiFi sekarang ini. Ya. Tapi untuk dipakai di luar ruangan untuk outdoor Benar. dan dipakai untuk penetrasi internet ya, Iya. untuk mendistribusikan layanan internet ke pelanggan akhir gitu ya. Itu terutama yang di anggota ABJ yang di daerah Iya, itu tahun di rural. 2005 ya Iya. dan seterusnya itu sangat mulai sebenarnya sejak tahun 2000 ya. Sejak Iya. tahun 2000 itu sangat bergantung kepada WiFi ini gitu. Iya. Karena WiFi bukan untuk yang dalam ruangan, tapi WiFi yang untuk di luar Iya, ruangan. benar. Nah itu sangat bergantung karena pada waktu itu jaringan Telkom sangat terbatas Iya. untuk memberikan pelayanan sampai. Sehingga waktu itu saya masih ingat statistik internet kita itu nggak naik-naik. Jadi nggak naik-naik sampai tahun 2000-an ketika booming WiFi itu, barulah kemudian Dan internet ada user itu naik. Kelihatan, ya. Ya, dari 20 juta kemudian naik sampai 100 juta di zamannya Sekarang berapa? Pak Evi. Sekarang berapa? Sekarang 270
ya 70% dari penduduk Indonesia 70% penetrasi yang penetrasinya. dilayani oleh BJI. Kalau yang dilayani oleh mobile itu Oh. bahkan sudah melebihi dari jumlah populasi. Oh, Karena satu Karena orang satu. bisa punya 2 SIM card. 2 SIM card yang sama-sama aktif data paket. Jadi kalau yang dilayani oleh BJI itu 70% ya Pak? 70% survei terakhir ya. Jadi Abdi sebenarnya kalau yang WiFi tadi bersama dengan Indo WLI itu punya kontribusi besar untuk meningkatkan penetrasi internet itu dengan menggunakan frekuensi 2,4 itu. Tapi kemudian itu dilanjutkan di 5,8. Iya. Dilanjutkan di 5,8 pada waktu itu. 5,7 dulu kalau nggak salah ya. 5,7. 5,7 ya. Iya. 5,7. Iya. Karena memang frekuensinya 57 sampai 58. Iya. Jadi sampai ke situ. Dan itu juga yang menyebabkan perangkat akses internet itu menjadi turun harganya, sangat Murah. terjangkau, Iya. sangat murah. Jadi ketika zamannya ADSL segala macam itu, harga ADSL itu nggak bisa lebih mahal daripada harga wireless gitu. Karena kalau lebih mahal harga wireless ya nggak laku layanan internet ya. Jadi itu memang mengubah landscape Iya. namanya Koneksi internet di Iya. Indonesia ini. sebenarnya lucunya jadi kalau sekarang hambatannya apa ya? Kalau sekarang nggak ada ya? Sekarang nggak ada kayaknya Oh, hambatannya. infrastruktur bagus, Infrastruktur bagus, bandwidth murah, pasar besar. pasarnya juga sudah teredukasi, Oh. layanan-layanan. Mungkin harusnya layanan internet itu berubah gitu ya menjadi Malah istilahnya layanan masyarakat konten kali. kasarannya nggak butuh ISP udah langsung hidup perangkatnya. Kalau di kota besar ya. Dulu kayaknya pernah ada usaha dari PUBG untuk berkolaborasi dengan penyelenggara konten ya waktu Oh. rame-rame zamannya OTT. Iya. Itu di zamannya Mas Ray juga ya? Iya, waktu itu semi ya. Oh zamannya Pak Semi ya? Zamannya Pak Semi ya, OTT. TT waktu ya. Ingatnya apa sih sebenarnya? Over the top, Oh. over the top. Jadi layanan-layanan yang mengalir di atasnya Iya. GSM. GSM dan internet kita. Makanya dulu kan programnya melokalisasi layanan-layanan seperti Google Waktu itu ke lokal. maksudnya kita ngurus ABG itu aja handphone masih BlackBerry Oh, kok. masih iya. Baru masih. mulai Ya itu baru OTT itu waktu zamannya 3G. Kan 3G kan 2007. iPhone itu belakang. Dan Android Iya, Belakangan, nah, itu kan setelah 2010-an itu. bulan ya. Ya, jadi kan zaman 3G awal itu 2007 itu kalau di Indonesia didominasi oleh BlackBerry. Ya. Jadi 2007 itu yang mengawali 3G itu pada waktu itu Indosat. Indosat itu yang mengawali layanan 3G dibundle dengan layanan internet dan kemudian dibundle lagi dengan BlackBerry. BlackBerry di BlackBerry kita nggak bisa lihat, jarang ya browsing internet. Dulu ya dipakai buat BBM itu. Buat chatting. Iya, tapi Buat chatting. buat browsing kayak sekarang Enggak, belum Ya, Pak. belum. Tapi setelah itu kan memang secara bertahap pada era itu juga tumbuh media sosial kan. Media sosial itu juga menjadi sangat terdorong oleh teknologi 3G ini. Media sosial malah belakangan lagi tuh. Baru sekarang. Kayaknya hampir berbarengan pada saat itu juga. Pada waktu zamannya. Nah ini mungkin yang berkaitan dengan itu waktu itu saya ingat waktu itu zamannya Mas Roy dilibatkan oleh pemerintah atau dalam tanda kutip dipaksa untuk memulai filtering internet. Nah, sempat ada isu ini waktu itu. Ya. Pornografi. Ya. Sehingga pengurus ABG diminta hearing di DPR waktu itu. Ya. Jadi intinya pada waktu itu seingat saya pemerintah itu ngancam untuk menutup akses internet mencabut lisensi penyelenggara jasa internet kalau tidak melakukan filtering. Ya, karena pada secara waktu teknis sebetulnya mudah, itu, ya kan filternya berarti harus di ujung ininya hulunya di backbone bukan di ISP. Itu memang pada waktu itu banyak akhirnya banyak percobaan solusi ya, termasuk akhirnya Mas Irwin bikin Nawala ya.
masuk Abji dulu kan sebagai salah satu hostnya Nawala pada waktu itu. Betul, Pak. Untuk melakukan filtering itu. Itu soal Karena Abjinya diajak gitu. Abjinya diajak untuk kalau dicabut soal lisensinya. pornografi itu dari waktu kami memperkenalkan internet sampai hari ini itu isu pornografi selalu ada. Oh, selalu ada. Kalau yang dulu nggak ada tuh judi online dulu belum. Judi online. Kalau Belakangan waktu itu setelah sebenarnya judi online pada waktu itu juga sudah ada, cuman nggak sampai seperti Sekarang, Pak, sekarang. ya. Maksudnya. Jadi memang dulu yang jadi sasaran filtering kalau zamannya Nawala TV dulu. Misalnya Edwin juga belum bikin podcast tentang Nawala nih. Kalau mungkin next Iya, episode itu harus, dia harus Ini cerita. saudaranya mesti diinterview juga nih kayaknya. Karena dulu waktu Nawala melakukan filtering itu ada dua sebenarnya yang utama, yaitu pornografi Ya, dan judi online. Baru setelah itu terorisme. ya. Itu terorisme itu mulai naik lagi itu urusan filtering zaman Ya. itu. Tapi kayaknya kalau waktu terorisme itu sudah zamannya Pak Semi pada waktu. Ya. Ya memang setiap pengurus Abji tantangannya berbeda Tantangannya. sesuai zamannya. Nah, kalau di internal Abji tantangannya apa pada waktu itu? Happy aja waktu itu. Anggota pertambahan anggota Nggak banyak. nggak banyak. Pada waktu itu masih ini ya. Istilahnya kalaupun pengurus juga belum tentu ada yang mau. Kita cuma saling ya udah yang mana yang kenal ya udah gitu aja. Tapi Abji daerah terus bertumbuhan ya pada waktu itu. Enggak juga, Pak. Nggak juga. Enggak Ya? juga, enggak. Jadi yang awal, iya, baru mulai ini. Jadi Surabaya itu yang awal. Surabaya itu aja sudah berapa periode ya waktu itu. Kita Ini sempat lama deh. Setelah itu mana lagi? Setelah itu Jogja. ada, Medan. iya kemudian kalau nggak salah Medan dulu ya. Medan dulu. Jogja itu malah Belakangan. setelah ya, belakangan. Bandung. Bandung juga belakangan. Jadi Kalau Abji Jakarta itu malah terakhir dia. Abji Jakarta terakhir. 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 Kan Abdi Jakarta, Pak. Ada wilayah Jakarta. Oh. Malah nggak tahu Pak Roy. Oh, jangan-jangan beliau nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Adanya Abji di Jakarta. Sama Korwil di Kemudian Surabaya. ya, dan ada Korwil gitu. Nah, ini yang Unik loh bukan komunitas ya. Kan profesinya memang spesifik itu, orangnya pendidikannya juga rata-rata itu. Jadi ya kadang-kadang memang ego sektoralnya tinggi. Tantangannya sebenarnya di situ sih. Oh. Iya. Oh, kayaknya pada waktu itu salah satu yang menghambat adalah, seingat saya pada zamannya Mas Roy itu ada moratorium izin ISP. Benar ya? Lupa gue. moratorium itu kalau nggak salah hanya diberlakukan di Jakarta kalau nggak salah, Pak. Nggak salah, ya. Yang di luar itu untuk mendorong pertumbuhan ISP di luar Jakarta ya. Iya, karena Jakarta sudah terlalu padat, akhirnya di moratorium agar tumbuhnya di daerah yang lain. Tapi kemudian caranya ya nggak kehilangan cara, bikinnya di daerah lain, Buka tapi cabang bukan di cabang Jakarta. di Jakarta. Gitu. Bikin Gitu DOP ya. Jakarta ya. Iya. Buat tarik backbone-nya. Oh, gitu Gitu. caranya. Tapi itu juga yang akhirnya mendorong tumbuhnya Abdi Iya, Jaya akhirnya ya. iya, ya itu juga. Jadi moratorium itu, kebijakan itu ada waktu itu ada hasilnya juga ya. Ada. Sekarang Abdi wilayah sebenarnya berapa ya? Ada 13 kalau nggak Oh, salah. tiga. Gitu. Iya. Tapi waktu itu masih ada syarat bahwa satu ISP itu harus punya berapa cabang gitu, kalau 5 kalau nggak salah. Oh, enggak. Yang itu kewajiban ini, kewajiban. Jadi kalau saya bikin ISP, saya wajib dalam 5 tahun membuka 5 cabang koneksi Oh di iya. cabangan. Dalam 5 tahun ya. Dalam 5 tahun. Jadi Dalam 5 tahun. LKO-nya harus disebut ya. Nah, Ini LKO buka- ya. Buka cabang gimana gitu. Betul. Betul. Nah itu ada sanksinya nggak waktu itu kalau nggak terpenuhi? Ada nggak yang nggak terpenuhi? Ada tapi ya kalau nggak salah Penuh dengan pengampunan. selama ada alasannya kenapa nggak bisa membuka ya mungkin diampuni lah. Tapi sebenarnya itu kan debatable. Saya ingat waktunya Pak Nonot ya, yang almarhum ya. Nah, beliau bilang kalau seharusnya ISP itu tidak ada kewajiban membuka
cabang gitu. Karena dia berada di atas infrastruktur, di atas layanan telekomunikasi. Oh iya. Nah, sebenarnya kan di mana aja bisa, asal telekomunikasi sampai sana, Ya, itu yang bisa, ya gitu. Nah, yang perlu membuka itu yang telekomunikasi, yang kabel, yang Pada waktu itu beliau sebagai anggota BRTI ya. BRTI. BRTI-nya sekarang udah bubar. Dibubarkan oleh Pak Jokowi. Dari pertumbuhan itu pada akhirnya ISP ini berkembang menjadi bisnis yang lain lagi gitu ya. Seperti misalkan ada banyak ISP yang akhirnya juga sekaligus, kalau dulu kan dipisahin antara NAP dengan ISP, kemudian penyelenggara multimedia itu kan dipisahkan. Itu kan lebih ke mensiasati aturan. Iya. Oh gitu. Jadi kalau saya melihatnya, saya sering melihatnya begini. Jadi komunikasi itu tidak bisa terlepas dari OSI layer. Nah, OSI layer ini memang ada beberapa layer. ISP itu kan ada di tengah, ada di network sama 3 sama 4 kan ini kan. Network sama satu lagi atasnya itu saya lupa. Di atasnya paling atas kan aplikasi. Ada transport layer. Nah, transport layer dan lain-lain kan. Nah, di bawah ada physical gitu. Nah, memang ISP ini, IP ini harus berjalan di atas physical, jartub, jartaplok itu kan ada di sini. Nah, di atasnya baru ISP. Kemudian nanti ada aplikasi. Ya, ISP sendiri itu dibagi menjadi ISP layanan yang ke masyarakat, yaitu ISP, dan layanan yang mengambil data dari luar negeri, yaitu NAP. Ya, backbone itu. Nah, itu sebenarnya layer bisnisnya seperti itu. Tapi untuk mengatasi memang seperti sampaikan Pak Roy tadi, ya rata-rata teman-teman vertical integration akhirnya kan begitu. Tapi dulu Ratnet sempat menjadi NAP juga nggak? Dapat lisensi NAP juga? Sempat, tapi Pak, beda. BNA Pak. Iya, konsepnya beda memang. Ini beda. Kalau Ratnet sampai terakhir itu pun itu masih ISP yang dipegang oleh Ratnet. Kalaupun membuat layanan yang lain biasanya PT yang lain. Hanya begitu. Kecuali beberapa ISP yang belakangan ya. Itu dia punya lisensi semua tuh, mulai dari NAP, ISP, komplit ya, mungkin perlu diuji. Kalau waktu zamannya VoIP dulu kan mesti punya ini ya, izin multimedia ISP sama ITKP. Oh, ITKP. Oh, bukan multimedia ya, ITKP. Cara teleponi. Itu sama yang 13. Ini 13 perusahaan juga kalau nggak salah. Iya, tapi bukan yang ISP karena Ratnet nggak punya. Oh, Ratnet nggak punya ya? Oh, Pak Semi yang punya. Pak Semi yang punya. Masalah Isnawan ya waktu itu. Pak Isnawan. Pak N. Wah, ini jadi tapi itu terjadinya rame-rame soal VoIP itu kan sebelum Pak Roy jadi ketua ya. Sebelumnya ya. Setelah itu malam zamannya Pak Roy mungkin sudah layanan VoIP sudah mulai landai ya. Nah, yang lucu sebenarnya izin dari Ratnet itu disebutin semua. Salah satunya adalah internet teleponi. Di awal 94 itu. Oh, jadi dulu ini ya izinnya izin palu gada ya. Kan langsung akses langsung juga kan? Spesifik. Oh, spesifik. Kalau dulu malah nggak mungkin palu gada. Oh, jadi pokoknya ada macam-macam kelas jadi izin layanan semua di tapi itu termasuk sih. Termasuk. Walaupun belum teknologi belum. Makanya itu bisa langsung akses ke UUNet segala itu ya. Kan harusnya kalau yang ISP sekarang kan nggak boleh tuh. Dia harus ke NAP. Harus ke NAP. Kalau Indonesia harus ke NAP dulu, NAP-nya baru boleh keluar kan gitu, Pak. Berarti tatanan NAP itu baru muncul tahun berapa ya? Setelah Undang-Undang 36. Setelah. Karena batasan ISP harus mengambil NAP itu setelah itu. Oh, setelah PP 52 ya. Kalau dulu teman-teman banyak yang ngambil juga langsung dari luar. Dari Singapura, dari Hong Kong itu banyak. Ya, termasuk saya dulu. Gitu ya. ISP Spanyol. Iya, Spanyol istilahnya ya. Spanyol.
Jadi dicampur itu antara ngambil dari lokal sama ambil dari internasional. Oh, jadi itu setelah Undang-Undang 36. Undang-Undang Iya, 36 setelah baru ada Undang-Undang. NAP, kemudian ISP nggak boleh lagi ngambil dari Dari luar langsung, ya harus melalui NAP. sampai sekarang itu masih berlaku. Masih. Tapi yang ini kalau saya, kalau pendapat pribadi saya, yang harus diuji adalah itu vertical integration ini dengan undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tidak sehat. Ya, apakah Boleh. nyampe di situ atau tidak? Gitu. Karena kalau itu satu perusahaan gitu ya, Nah. berarti dia memonopoli gitu ya. Eh, Kira-kira gitu. Ya, sebenarnya bukan memonopoli anunya istilahnya, tapi vertical integration gitu. Jadi ujungnya nanti yang kalau di undang-undang itu ujungnya nanti itu harusnya tidak boleh jual rugi. Yang ujungnya kan itu. Oh, ya, oke. Ya, Ya, ya. Nah, sementara kalau ini dimiliki oleh satu perusahaan, dia bisa aja ngambil dari situ, tapi dijual langsung ke sini tanpa memperhatikan urutan layer Tatanan gitu. layer apa namanya izinnya tadi. Tatanan industrinya. Ya. Transfer pricing. Terjadi ya tuh. Kalau saya mengatakan terjadi. Oh, gitu ya. Jadi Contoh. jual ke anak perusahaannya sendiri. Ya. Bahkan nggak anak perusahaan, ya dia sendiri yang punya. Oh, gitu ya. Satu Jadi badan itu jadi punya satu banyak. perusahaan ya. Ya, Jadi bukannya dia bikin anak usaha, yang satu NAP punya bukan. anak usaha ISP, bukan Nah, begitu. bukan. Tetap satu perusahaannya Nah, sama, punya dua Izin, lisensi. ya. Kalau yang anak perusahaan itu malah bisa dicek melalui undang-undang anti monopoli itu bahwa pemiliknya itu tidak boleh lebih dari 45% kalau nggak salah. Ada batasan. Kalau Supaya dia tidak terjadi integral, konflik tadi ya. iya. Kalau vertikal. Itu aturan yang oleh Kominfo ya, Bukan KPPU. KPPU. Oh, Iya. oke. Tapi Jadi- berlaku juga untuk industri internet ya. Harusnya sih, karena nggak ada batasan kan di situ undang-undang anti Tapi kalau di monopoli. dalam modern licensingnya Kominfo nggak dibatasi. Nah itu. Wah, itu. Berarti masih bisa terjadi penyimpangan gitu ya. Iya. Ya perlu diuji lah. Kalau saya perlu diuji secara akademik gitu ya, di sisi hukum industri telekomunikasi yang sekarang ini dengan undang-undang anti monopoli itu bagaimana? Saya kira ini satu perjalanan yang sangat luar biasa ya, karena semua era ini pernah dijalani nih oleh Iya. Mas Roy dan Pak Azam. Mulai dial up, PSTN, Iya. PSTN kemudian pindah ke Wireless. BRI, Pak. ISDN. ISDN ya. Ya, ISDN ada BRI, ada PRI. Ya. Kemudian ada list line Ya. sampai sekarang FTTH. Nah, itu semua ngikut. Wireless juga pernah juga. Wireless pernah. Maksudnya bukan wireless yang wifi tapi wireless yang fix. Wireless. Oh, wireless ya. Ya. Waktu itu punya lisensi sendiri. Pernah ya. Luar biasa ya pada waktu itu. Terutama pada waktu itu pelanggan korporat ya. Kalau yang fix wireless ini. Ya, fix wireless sama korporat, tapi kalau yang WiMAX itu kan akhirnya nggak jadi, Pak, karena di Kepri yang Iya. Oh, nggak bisa dijalankan. tidak bisa dijalankan Nah, waktu itu. Ceritanya panjang lagi ya. Ceritanya panjang itu beda beda topik. Tapi masih ada kaitannya kan pada waktu itu kan masih konsepnya kan ini untuk layanan internet juga kan, Pak? Oh iya, cuma maksudnya kan terus teknologinya nggak tumbuh akhirnya. Oh, harus ada Operator yang dapat TKDN gitu ya. Izin itu akhirnya Belum nggak jalan. TKDN, Pak. Waktu Bukannya itu dulu diwajibkan harus pakai peralatan yang TKDN pada waktu itu. belum ada TKDN. Maksudnya persyaratan yang mungkin, tapi belum ada. Enggak, pada waktu itu kan akhirnya ada konsorsium yang berusaha untuk memenuhi TKDN. Konsorsium itu yang Nggak didukung tahu. Kominfo. Nantinya setelah beroperasi. Oh, setelah beroperasi. Ya. Tadi kan Mas Roy kan menyebutkan pada waktu era ABSI zamannya Mas Roy itu adalah ABSI menjadi mitra pemerintah
membentuk konsorsium untuk proyek-proyek pemerintah kan. Hmm. Nah, salah satunya juga setelah kegagalan WiMAX itu ada Flick ya. Ya kalau Flick lebih ke sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Eh, Tapi itu memang peluang usaha yang diberikan pemerintah kepada terutama oleh penyelenggara jasa internet kan Bukan itu secara umum. secara umum. Jadi tendernya umum. Eh, Cerita pendeknya mungkin sama seperti kemarin proyek bakti di BTS, Ya, sama. Tujuannya kan untuk daerah 3T itu apa istilahnya? tertinggal, Kecil, terluar. ya, Ya itulah. Jadi waktu itu proses sama, waktu itu Pak Menterinya masih Pak Tifatul ya. Ya. Jadi supaya juga kan kalau proyek pemerintah tuh cenderung takutnya apa ya, pemainnya itu saja. Hmm. Nah sehingga kita coba beranikan ikut. Mungkin waktu itu yang ikut ada berapa ya, tender banyak tapi yang pemenangnya ada 22 perusahaan mungkin. Semuanya ISP, bukan? Ada yang bukan ISP. Ada yang bukan. Karena itu buat umum. Sebelum-sebelumnya kan proyek bakti juga ada sebelumnya. Jadi Ya. sudah cukup panjang kalau cerita itu. Dulu kan BP3TI ya namanya. BP3TI sebelumnya dibangun. Sebelumnya lagi malah apalah itu. Yang di Ratnet ini ceritanya itu karena waktu di 2014 itu ada mulai pembayaran pemerintah tersendat. Jadi sempat berjalan dengan Normal, Lancar, tadinya ya. normal. Waktu itu nilainya yang kami itu sekitar normalnya mungkin lupa, mungkin 500 atau 314 gitu. Dari situ dengan jaminan biasanya kan yang mau biaya bank. Ah. Nah, di situ mulai kesulitan itu adalah bahwa ternyata proyek pemerintah itu sama bank nggak terlalu menarik, sehingga perlu selain tagihan yang dijaminkan perlu jaminan tambahan. Oh. Nah itu yang akhirnya jaminan aset. Tapi perkembangan berikutnya itu karena macet, nah itu macet. Masuknya ke soal ini ya, soal PKPU ya. Nah, yang sebelumnya ada arbitrase. Kan persyaratan kalau ada perselisihan diatur dalam kontrak tuh 8 kali musyawarah, kemudian arbitrase. Kami menang di 2017 tuh, pemerintah dinyatakan berprestasi dan wajib membayar 225 miliar. Itu juga udah berdasarkan BPKP, keputusan jam datum, rekomendasi, kemudian BPK. Nah, macetnya waktu di DCA karena perlu audit forensik BPK. Proyek itu udah diperiksa BPK mungkin 3 kali. Nah, dalam proses audit itu banknya nggak sabar. Nah, jadi ini ada permainan antara oknum bank dengan mafia. Kalau yang dikenal sekarang ada mafia tanah, mafia pengadilan. Nah itu yang akhirnya menjadi panjang ceritanya. Nah karena panjang, karena keadilan itu juga harus tetap kami tuntut, kami mengajukan gugatan ke New York. Nah, itu yang akhirnya masih berproses sampai hari ini. Sampai hari ini belum putus ya? Belum. Jadi ini ya tantangannya kalau... Ya itu PR-nya pemerintah. Saat ini yang udah tinggal mungkin berapa hari kerja? Tinggal kurang 1 bulan. Ya, mudah-mudahan ada jalan keluar. Karena sebetulnya simpel kok, kan kalau buat pemerintah nothing personal. Ya. Kalau emang mesti bayar ya bayar. Kalau emang sekarang menimbulkan kerugian ya ganti rugi aja. Tapi kasusnya apa? Yusuf Hamka juga. Oh iya, Yusuf Hamka kan lebih simpel. Iya. Dia nggak makan korban, itu cuma tagihan yang belum dibayar. Iya betul. Kalau kami ini kan udah malah kena kepailitan, kena rumah disita. Nah ini kan ini merembetnya kemana-mana. Ini masuk swasta nasional malah nombokin utang pemerintah yang iya aja. Itu. Jadi itu cerita panjang lah, cerita sedih kalau itu. Ya ini yang beberapa kali kita juga sempat bahas gitu ya, bahwa memang pemerintah ini banyak membebankan kewajiban kepada industri, tetapi in return-nya itu nggak seimbang gitu ya, karena ini tadi ternyata ABJIM, artinya penyelenggara jasa internet, industri internet ini
memang pernah beberapa kali diberikan kesempatan usaha gitu oleh pemerintah, tetapi ternyata ujungnya nggak terlalu menggembirakan. Mulai dari tadi ya, mulai dari apa ya, WiMAX. istilahnya bukannya nggak kredibel, tapi kita juga sebenarnya nggak minat untuk sengketa dengan pemerintah karena kita kan selalu berkolaborasi sejak awal. Karena yang mengalami kasus itu kan tidak cuma Ratet. Ada beberapa Kalau sampai hari ini perusahaan. banyak. Banyak. Banyak ya. Iya, BTS kemarin malah lebih apes lagi. Wah, iya. Enak itu semuanya. Tapi kalau BTS nggak ada yang ikut kan? Anggota ABSI ada yang ikut ya? Ya sebagai support mungkin ada. Mungkin ada ya. Oh ya, untuk WTO itu juga kami sampai hari ini masih mengupayakan pengembalian dana investor. Jadi yang waktu itu sudah terlanjur dibayarkan 5 miliar kan, sehingga dari Kementerian Kominfo minta kami untuk proses yang dan disiapkan berkas. Kayaknya ini perjalanan. Ya, pertama kita terima kasih diinterogasi kayak gini. Itu perjalanan yang indah atau yang buat Mas Didin sama Mas Irwin ya. Jadi alhamdulillah kasih sehat, alhamdulillah masih bisa cerita. Iya, iya. Nah, mudah-mudahan nggak perlu ke anak cucu. Ya. Jadi bisa selesai di era kita kasih umur ini. Gitu. Jadi memang salah satu ini niat kami menceritakan kembali dan mendokumentasikan sejarah internet Indonesia ini sebenarnya untuk menunjukkan perjuangan para pelopor internet ini gitu ya. Wah, ini bukan perjuangan lagi, om belum kelar. Nah, ya itu dia makanya. Bahkan perjuangan itu masih belum berakhir sekarang ini belum. setelah memerdekakan menyebarkan internet seperti ini udah kayak hari ini gitu ya. Agama ini. Nah, itu kan membebaskan 2,4. Udah macam-macam lah gitu. Udah pokoknya kasih umur panjang sehat udah alhamdulillah. Termasuk tadi kan penetrasi internet sampai ke pelosok dengan Emplik itu kan ya. Ya program itu bagus. Betul. Ya. Tapi ya plus minus lah. Plusnya ada pasti ada. Tapi dikoreksi terus. Yang penting antara lembaga pemerintah harusnya jangan lempar-lemparan tanggung jawab. Karena pemerintah itu satu. Kan kementerian lembaga nggak boleh lempar-lempar. Nanti kalau nggak macet kan penyedia jasanya. Ya itu yang susah. Tapi kalau yang program yang satunya lagi yang Laparin nggak ikut ya? Oh itu beda cerita lagi, tapi nggak ikut. Tapi banyak yang lebih seru. Mau diceritain nggak ya? Nanti disensor lama-lama nih. Podcast lama-lama. Kalau kita mah aman. Never ending story. Ini cerita sedih bener nanti ceritanya. Investor bisa kabur semua nanti. Tapi kalau dulu kan memang banyak investor asing ya masuk karena kayaknya jasa internet itu bukan daftar negatif investasi kan, waktu itu banyak investor asing. Bukan banyak lagi dan sangat menguntungkan buat asing karena dia ngelihat pertama kan teknologi ini kan mereka tahu justru kita yang belum, jadi mereka ngelihat pasar ini masih apa istilahnya. Kalau sekarang mayoritas. Wah kalau sekarang lokal ya. Starlink aja udah jualan. Oh malah justru itu ya. Tapi kan tetap kerjasama dengan Telkomsat ya. Enggak lah. Retailnya. Dia nggak perlu Telkomsat. Langsung jualan. Buat ABSI dong harusnya kerjasama sama ABSI. Katanya kemarin juga begitu. Masuk kerjasama sama Telkomsat, kerjasama sama ABSI dong. Ya itu kayaknya kemarin sempat jadi isu ya, katanya mau kerjasama dengan ABSI, tapi ternyata dengan BUMN. Mudah-mudahan nanti ya siapa tahu kalau sama ABSI perangkatnya kan yang mahal perangkat ya. Karena juga udah semakin murah. Semakin murah ya kalau buat ABSI diskon berapa? Kan nanti revenue ABSI tambah besar, tambah banyak yang pengen jadi ketum kalau amanat munas dong ini. Aspirasi ini. Wah, ini nanti revenue-nya ABSI yang naik atau margin yang naik? Wah, kayaknya ini revenue-nya ABSI yang naik kayaknya. Karena kan kalau ini kan harusnya kerjasama dengan anggota. Iya. Pokoknya dengan anggota yang tambah banyak ribuan lebih ini, apalagi di traktir hotel sama pesawat kan lumayan. Ya, gratis. Boleh ya? Boleh. Oh, yang dibayar sih boleh-boleh aja. Kalau aturan ADRT-nya saya nggak tahu. Tapi Mas Roy masih ingin terlibat lagi nggak di dalam pengurusan yang berikutnya? Kayaknya udah. Enggak ya, ini gini-gini aja.
ikut Penggembira. urun rembuk aja. penggembira. Sekaligus sebagai ini poin penutup gitu. Mungkin Mas Roy dan Pak Azam ada visi bagaimana kira-kira internet kita ke depan. Sekaligus juga ini momennya Munas Abji ya. Barangkali ini tetap titip aspirasi buat pengurus yang ke depan ini sebaiknya internet kita atau harusnya bagaimana gitu. Kalau konteksnya ISP ya. Konteksnya ISP Kalau ISP atau ya, internet secara general. kalau ISP sebisa mungkin berkolaborasi positif ya. Mau bentuknya konsorsium ataupun, karena kalau persaingannya terlalu tajam juga nggak ada yang untung. Iya. Karena Artinya ini dengan sesama ISP atau iya, dengan sama ISP. komunitas di luar. ISP sama. Di Indonesia ini yang ribut antara kita sendiri, nggak pernah ribut sama pihak luar. Itu udah sejarah 300 tahun itu. Ah, jadi malah lebih banyak kolaborasi gitu ya. Di Ya. antara anggota PCI. Jangan repot ribut sendiri, kalau ribut sendiri nggak kelar-kelar nih urusan. Kalau pasar selalu tumbuh. Apalagi generasi Z sekarang nggak bisa lepas dari medsos, nggak bisa lepas dari internet. Industrinya sih banyak inilah peluang. Ada nggak isu dengan masih ada nggak isu dengan incumbent yang plat merah? Sekarang plat mobil putih sekarang. PCI plat merah. Kalau Ya, dulu kan harus ada komitmen yang jelas. Jadi kebijakan itu pemerintah harus satu. Jangan kementerian antar lembaga lempar-lempar atau antar kementerian. Jadi ego sektoral antar kementerian itu harus dihilangkan. Kalau nggak hilang-hilang ya IKN-nya nggak jadi-jadi. Paling gitu. kayaknya malah apa kalau IKN. Pak Azam mungkin ada tambahan, silakan. Ya, kalau saya cuma satu aja, Pak. Jadi kalau harapan saya sih, ya saya yakin harapan semua teman-teman ISP juga bahwa ABJI itu memberi manfaat yang lebih pada anggotanya. Ya, ya. Nah, salah satunya memang seperti disampaikan Pak Roy, bagaimana caranya ABJI bisa mengawali agar anggota ini bisa kolaborasi bersama. Karena kalau satu lawan satu mungkin saling ego itu. Nah, kalau ditarik ke atas mungkin bisa saling percaya, bisa fair. Sehingga ya semua titik di wilayah negara Indonesia ini bisa tercover oleh internet. Itu kan. Surabaya, Jawa Timur aja tadi dikatakan masih ada 400 desa yang belum terkoneksi internet. Ya, Itu ya. Jawa Timur padahal. Ada, tapi kalau pemerintah ada nggak perlakuan yang tidak setara gitu? Kalau dari sisi bisnis harus saya akui iya, Masih ada diskriminasi ya? masih. Hmm. Jadi si ini harus masuk di koneksinya pemerintah. Itu masih ada. Oh, harusnya nggak boleh begitu ya? Harus perlakuan setara sama-sama pemain. Iya, kalau sisi bisnis kan itu ya. Ya. Gitu. Malah kalau saya sangat bukan menyayangkan, tapi saya sangat kasihan dengan pemerintah kalau konsep itu dipakai. Gitu. Karena dia tidak akan bisa lepas dari kualitas si dia. Gitu. Iya. Kalau ada kualitas yang lebih bagus, enggak bisa. Kamu Pemerintah harus punya kami dengan kesempatan itu. Iya. Betul, betul. Itu kan. Paling tidak itu kan harus ada diversifikasi gitu ya. Kalau Iya. sekarang tuh akses internet kalau cuma satu itu single point of failure Nah, itu juga betul. bukan menjadi best practice standar gitu ya. Iya. Baiklah kalau kayak begitu. Luar biasa ini seru sekali ya. Mungkin nanti ada kesempatan yang lain Ya, digabungkan dengan narasumber yang lain Oh, yang boleh. sama serunya. ini kan kita ngobrol baru 10 menit ya. Oh, iya. Jadi cukup Karena ini nggak ada veterannya. Oh, Mau sampai besok ya boleh sebenarnya. Asal nggak capek aja. jauh pendek argo sama ya. Sama. Karena kebiasaan kita tadi yang saya ceritain gitu. Bukannya kita yang traktir narasumbernya yang traktir kita. Baik teman-teman Kompor, terima kasih sudah mengikuti pembicaraan kita kali ini. Mudah-mudahan ini memberikan catatan baru yang menambah wawasan kita tentang perjalanan internet di Indonesia yang memang luar biasa dan bagaimana para tokoh ini sudah berkontribusi luar biasa gitu ya dalam berbagai hal,
termasuk bahkan juga berkontribusi terhadap program-program pemerintah, meskipun ujungnya masih ada yang mengecewakan gitu ya, tapi mudah-mudahan ini bagian dari proses supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi seperti harapan beliau-beliau ini nanti ya. Dan kita ke depan akan lebih bermanfaat lagi. Amin. Terima kasih sudah stay tune di channel ini. Terima kasih para narasumber, Mas Roy, Pak Azam, ya. Sehat-sehat selalu supaya nanti bisa kita ketemu lagi. Ya. Salam kompor. Nah.